Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelika dengan NPM 23412052 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif merupakan pendekatan dalam pengambilan keputusan yang menekankan penggunaan data numerik dan fakta empiris sebagai dasar evaluasi dan pemilihan alternatif. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan subjektivitas pengambil keputusan dengan mengandalkan perhitungan matematis, model statistik, atau teknik kuantitatif lainnya. Dengan memanfaatkan data yang terukur, pengambil keputusan dapat melakukan analisis secara lebih sistematis dan rasional terhadap berbagai alternatif yang tersedia. Dalam praktiknya, metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang manajemen seperti perencanaan produksi, penganggaran, peramalan, penjualan, hingga pengelolaan risiko. Penggunaan metode kuantitatif memungkinkan organisasi untuk mengelola data secara lebih terstruktur sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga didukung oleh bukti yang dapat diuji dan dianalisis secara ilmiah. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, metode ini juga membantu pengambilan keputusan untuk memprediksi konsekuensi dari berbagai alternatif, sehingga proses perencanaan strategis maupun operasional dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Karakteristik utama analisis kuantitatif memiliki karakteristik khas yang membedakan dari metode kuantitatif. Pertama, metode ini berbasis pada fakta dan data yang dapat diukur secara objektif, sehingga hasil analisis tidak perlu dipengaruhi oleh pendapatan pribadi atau persepsi individu. Data yang digunakan biasanya berupa angka yang diperoleh dari laporan keuangan, data operasional, survei, atau sumber statistik lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kedua, metode ini digunakan model matematis atau statistik untuk menganalisis hubungan antar variabel dan memperkirakan hasil dari suatu keputusan. Model tersebut dapat berupa persamaan matematika, analisis regressi, simulasi, maupun teknik statistik lainnya yang membantu menjelaskan pola hubungan antar data. Ketiga, metode ini mampu menghitung resiko dan probabilitas dari setiap alternatif keputusan, sehingga pengambil keputusan dapat menilai kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan sebelum menentukan pilihan. Dengan karakteristik tersebut, analisis kuantitatif sangat berguna dalam menghadapi masalah yang kompleks dan melibatkan banyak variabel, karena proses analisisnya dilakukan secara sistematis, terukur, dan dapat diuji kembali kebenarannya. Terdapat beberapa jenis analisis kuantitatif yang umum digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah analisis probabilistik, yaitu analisis yang digunakan untuk memperkirakan kemungkinan berbagai hasil yang mungkin muncul dari suatu keputusan. Analisis ini membantu pengambil keputusan dalam memahami tingkat ketidakpastian serta risiko yang mungkin terjadi pada setiap alternatif keputusan. Dengan mengetahui probabilitas suatu kejadian, organisasi dapat menyusun strategi yang lebih tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul. Jenis data lainnya adalah analisis kausalitas, yaitu analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Melalui analisis ini, pengambil keputusan dapat mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi suatu hasil atau fenomena tersebut. Misalnya hubungan antara tingkat promosi dan peningkatan penjualan atau hubungan antara biaya produksi dengan tingkat keuntungan perusahaan. Selain itu, terdapat analisis optimisasi, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan alternatif keputusan terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Analisis ini sering digunakan untuk memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, atau meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam praktiknya, metode optimalisasi sering diterapkan melalui teknik seperti linear programming, model transportasi, atau model penjadwalan. Pemilihan jenis analisis yang tepat biasanya disesuaikan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi, tujuan organisasi, serta ketersediaan data yang relevan dan memadai. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan. Penggunaan metode analisis kuantitatif dalam pengambilan keputusan umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, serta penentuan tujuan yang ingin dicapai melalui keputusan tersebut. Pada tahap ini, pengambil keputusan perlu memahami secara jelas permasalahan yang dihadapi serta menentukan batasan-batasan yang ada. Tahap kedua adalah pengumpulan data numerik yang relevan dan akurat. Data menjadi elemen yang sangat penting dalam analisis kuantitatif karena kualitas hasil analisis sangat bergantung pada keakuratan data yang digunakan. Data dapat diperoleh dari laporan keuangan, catatan operasional perusahaan, survei, maupun sumber data eksternal yang terpercaya. Tahapan ketiga adalah pemilihan metode analisis yang sesuai, seperti analisis regressi, simulasi, model probabilitas, atau model optimasi, serta tujuan analisis yang ingin dicapai. Setelah metode dipilih, tahap berikutnya adalah melakukan perhitungan dan analisis terhadap data untuk mengevaluasi berbagai alternatif keputusan yang tersedia. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan. Penggunaan metode analisis kuantitatif dalam pengambilan keputusan umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, serta penentuan tujuan yang ingin dicapai melalui keputusan tersebut. Pada tahap ini, pengambil keputusan perlu memahami secara jelas permasalahan yang dihadapi serta menentukan batasan-batasan yang ada. Tahap kedua adalah pengumpulan data numerik yang relevan dan akurat. Data menjadi elemen yang sangat penting dalam analisis kuantitatif karena kualitas hasil analisis sangat bergantung pada keakuratan data yang digunakan. Data dapat diperoleh dari laporan keuangan, catatan operasional perusahaan, survei, maupun sumber data eksternal yang terpercaya. Tahapan ketiga adalah pemilihan metode analisis yang sesuai, seperti analisis regressi, simulasi, model probabilitas, atau model optimasi, serta tujuan analisis yang ingin dicapai. Setelah metode dipilih, tahap berikutnya adalah melakukan perhitungan dan analisis terhadap data untuk mengevaluasi berbagai alternatif keputusan yang tersedia. Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pada tahap ini pengambil keputusan tidak hanya mempertimbangkan hasil perhitungan, tetapi juga memperhatikan kemungkinan risiko, probabilitas keberhasilan, serta dampak yang mungkin timbul dari setiap alternatif. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, logis, dan berbasis bukti yang kuat. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan.
Metode analisis kuantitatif memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya banyak digunakan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Salah satu keunggulan utamanya adalah sifatnya yang objektif dan sistematis, karena keputusan didasarkan pada data dan perhitungan yang jelas serta dapat diuji kembali kebenarannya. Selain itu, metode ini mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemungkinan hasil dari suatu keputusan, sehingga membantu organisasi dalam melakukan perencanaan dan pengendalian secara lebih efektif. Keunggulan lainnya adalah kemampuan metode ini dalam menangani masalah yang kompleks dan melibatkan banyak variabel. Dengan menggunakan model matematika atau statistik, berbagai faktor yang mempengaruhi suatu keputusan dapat dianalisis secara lebih mendalam dan terstruktur. Hal ini membuat metode kuantitatif sangat bermanfaat dalam bidang manajemen, ekonomi, maupun akuntansi. Namun demikian, metode analisis kuantitatif juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasannya adalah ketergantungannya pada kualitas dan kelengkapan data yang tersedia. Apabila data yang digunakan tidak akurat atau tidak lengkap, maka hasil analisis yang dihasilkan juga dapat menjadi kurang tepat. Selain itu, metode ini memerlukan pemahaman yang cukup baik mengenai teknik matematika dan statistik, sehingga tidak semua pengambil keputusan mampu menggunakan secara optimal. Metode ini juga cenderung mengabaikan faktor-faktor kuantitatif seperti aspek psikologi, sosial, budaya, maupun lingkungan yang terkadang turut mempengaruhi keputusan. Oleh karena itu, penggunaan metode kuantitatif seringkali perlu dilengkapi dengan pertimbangan kualitatif agar keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan realistis. Kesimpulannya, metode analisis kuantitatif merupakan salah satu pendekatan paling dalam proses pengambilan keputusan karena memberikan dasar yang logis, sistematis, dan terukur dalam menilai berbagai alternatif keputusan dengan memanfaatkan data numerik serta model matematis atau statistik. Metode ini memungkinkan pengambil keputusan untuk melakukan analisis secara lebih objektif dan rasional. Pendekatan ini sangat efektif digunakan dalam permasalahan yang berkaitan dengan angka, perhitungan probabilitas, optimisasi sumber daya, serta analisis risiko. Selain membantu dalam menentukan alternatif keputusan terbaik, metode kuantitatif juga dapat digunakan untuk memprediksi dampak dari suatu keputusan di masa depan. Hal ini menjadi metode tersebut sangat berguna dalam perencanaan strategis maupun operasional organisasi. Namun demikian, metode ini tidak sepenuhnya dapat menggantikan pertimbangan manusia karena terdapat berbagai faktor non-numerik yang juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, agar keputusannya yang dihasilkan lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi nyata, analisis kuantitatif sebaiknya dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif. Dengan mengintegrasikan keduanya pendekatan tersebut, pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan baik aspek rasional maupun aspek manusiawi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan akan lebih matang, rasional, serta mampu meningkatkan peluang keberhasilan organisasi maupun individu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih.